Kisah ini diangkat dari kisah nyata seorang mahasiswi Jakarta pada tahun 2017 yang tersesat di suatu gunung saat mereka mendaki. Selama 5 hari aku terpisah oleh anggota timku, dan selama 5 hari itu aku hidup di tengah hutan rimba suatu gunung dan melihat berbagai macam kehidupan di luar nalar. Saksikan terus alur ceritanya, karena akan banyak sekali penampakan-penampakan yang aku lihat di dalam hutan rimba. Sebuah universitas di Jakarta. Aku mengikuti organisasi pecinta alam karena hobiku dari kecil. Perkenalkan, namaku Arumi, usiaku 20 tahun. Saat ini aku duduk di bangku kuliah semester 5. Aku sangat menyukai alam, terutama menjelajahi sebuah pegunungan. Aku suka menjelajahi alam, tapi bukan berarti aku seperti laki-laki. Aku wanita tulen, bahkan aku termasuk golongan wanita feminim dan lembut. Hanya saja aku sangat tertarik organisasi ini, karena mengeksplor pengetahuan alam dan membuat aku lebih menghargai ciptaan Tuhan, menambah rasa syukurku terhadap ciptaannya yang begitu luar biasa. Aku sudah mengikuti organisasi pecinta alam ini selama 1 tahun. Kegiatan ini dilakukan pada saat di sela-sela libur kuliah, jadi tak mengganggu pelajaran kuliahku. Aku bergabung dengan banyak mahasiswa dari berbagai jurusan. Di kelasku hanya aku dan 1 teman pria saja yang ikut dalam organisasi ini. Aku sudah terlalu mencintai alam, jadi aku tak peduli jika teman-teman dekatku tak ikut dalam satu organisasi denganku. Aku mudah bergaul dengan teman-teman baru dari jurusan lain. Kenalanku sesama pencinta alam sudah banyak sekali. Dan aku memiliki 3 sahabat yang sudah sangat akrab semenjak bergabung dalam organisasi ini. Sahabatku diantaranya bernama Kinan, Susi, dan Nanda. Banyak sekali pengalaman yang sudah kami peroleh semenjak bergabung dalam organisasi pecinta alam. Singkat cerita, organisasi kami akan mengadakan pendakian ke gunung daerah Jawa Timur, tepatnya minggu depan. Aku pun senang sekali, karena baru kali ini perdana aku ikut keluar kota untuk mendaki. Biasanya aku mendaki di gunung-gunung yang berlokasi di Jawa Barat, tetapi kali ini berbeda jauh, di Jawa Timur. Aku sungguh antusias sekali menyambutnya dan sudah tidak sabaran lagi ingin melihat keindahan gunung tersebut. Gunung tersebut bernama Gunung Lawu. Gunung ini terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aku masih asing mendengar nama gunung tersebut, dan aku mencari info lewat Google dan YouTube tentang panorama di Gunung Lawu yang akan menjadi tujuan pendakian kami minggu depan. Sebelum aku memutuskan untuk ikut pendakian ke Gunung Lawu, aku pun tak lupa izin terlebih dahulu dengan orang tuaku. Izin mereka adalah ridho untukku agar aku bisa dengan lancar melakukan pendakian dan selamat sampai tujuan. Ayah, ibu, minggu depan aku ada acara mendaki di daerah Jawa Timur. Boleh ya? Loh, jauh sekali kak. Aku biasa dipanggil kakak, karena aku anak pertama, dan adikku hanya 1 yang masih berusia 13 tahun, seorang laki-laki. Iya bu, acara organisasi dan wajib diikuti, karena akan ada piagam dan yang lainnya. Aku ingin menambah ilmu dan pengalaman serta bisa untuk menambah nilai semesterku. Gunung apa yang menjadi tujuan pendakian? Tanya ayah dengan raut wajah serius. Gunung Lawu ya. Apa? Gunung Lawu? Ayahku sontak kaget, seperti sudah tahu tentang gunung tersebut. Ayah pernah ke sana? Kamu memang tidak pernah nonton berita kak. Baru aja sebulan lalu ada pendaki yang jatuh ke jurang di Gunung Lawu itu. Pendaki laki-laki itu awalnya tersesat dari rombongannya. Coba kamu cari di YouTube. Itu kan karena si korban ceroboh dan berbicara sombong pada saat mendaki ya. Dia belum paham etika karena perdana mendaki gunung. Lagi pula dia juga terkena sindrom hipotermia, di mana kondisi tubuhnya tak sanggup menahan hawa yang dinginnya luar biasa. Terus meyakinkan kedua orang tuaku. Tapi ibu takut kak, kamu kenapa-napa. Ibuku terlihat sangat berat mengizinkanku
untuk ikut pendakian ke Gunung Lawu. Memang berapa lama, Kak? Ayahku bertanya, dan aku berikan surat pengantar dari kampusku yang tertulis pendakian hanya seminggu. Berlangsung dengan jumlah anggota 25 orang dan dipimpin oleh 2 dosen pemandu dan kakak-kakak kelas pembimbing. Ayahku masih terlihat bingung antara mengizinkan atau tidak. Aku berharap mereka setuju karena aku sudah paham bagaimana harus menjaga sikap, menjaga etika ketika kita ada di gunung atau dimanapun kita berada. Statusku di organisasi ini adalah sebagai bendahara. Jika aku tak ikut, peranku siapa yang menggantikannya untuk mengumpulkan biaya pendakian itu? Ibu, ayah, aku sudah diamanahkan sebagai bendahara di organisasi ini. Kalau aku tidak ikut, siapa yang akan menggantikan posisiku? Kebanyakan anggota di sana laki-laki yang tidak bisa menyimpan uang para anggota. Ayolah ya, Bu, izinkan aku ikut mendaki. Aku janji akan hati-hati dan selalu ingat pesan ayah sama ibu. Aku meyakinkan kedua orang tuaku yang masih diskusi. Ya sudah, ibu izinkan. Tapi kamu harus benar-benar hati-hati dan jaga sikapmu di rumah orang. Apalagi itu Gunung Lawu perdana untukmu. Iya Kak, jaga etika kamu di sana. Jangan bicara jika tak begitu penting. Alhamdulillah, akhirnya aku diizinkan untuk ikut pendakian ke Gunung Lawu. Hatiku sangat senang mendengar persetujuan ibu dan ayah. Aku akan menjaga amanah kedua orang tuaku agar lebih berhati-hati dan menjaga etika ketika mendaki nanti. Aku sudah tak sabaran menginjakkan kaki di Gunung Lawu yang begitu indah. Hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku sudah tak sabaran lagi ingin menginjakkan kaki di gunung yang sudah lama aku impikan. Keindahannya membuat hatiku tak karuan. Sebelumnya, aku hanya melihat panorama keindahan Gunung Lawu di YouTube saja. Dalam pendakian ini diikuti oleh 25 orang mahasiswa. Setiap kelompok berjumlah 5 orang. Dan kelompokku terdiri dari 2 orang wanita dan 3 orang pria. Sebut saja Andi, Fajar, Rudi, Rika, dan aku. Semua perlengkapan logistik sudah siap di tas carrier. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Cuaca masih terlihat sangat gelap dan udara juga dingin sekali. Aku mengenakan sweater berwarna abu-abu menuju ke kampus diantar oleh kedua orang tuaku. Mataku masih mengantuk sekali karena semalam aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiranku selalu terbayang Gunung Lawu yang begitu indah. Iya Bu, aku pamit dulu ya. Doakan aku agar pendakian ini berjalan dengan lancar serta selamat pulang pergi. Aku meminta izin kepada kedua orang tuaku sebelum berangkat pendakian. Iya Kak, kamu hati-hati ya di sana. Jangan banyak bengong, jangan bercanda. Pokoknya jangan bersikap aneh-aneh, jawab ibu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya Kak, ucap ayahku. Mereka pun pulang dan meninggalkanku di kampus. Saat itu kawan-kawan yang datang sudah banyak sekali. Kami berkumpul dengan kelompok masing-masing. Temanku sudah lengkap semua dan sedang berdiskusi mengenai prosedur dan tugas setiap orangnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kami sarapan bersama di lapangan sebelum pemberangkatan. Perutku masih tak bisa menerima makanan yang masuk. Lalu aku memutuskan untuk tidak makan terlebih dulu. Nanti saja di bus baru sarapan. Aku tak bisa sarapan pagi-pagi sekali. Aku hanya minum teh hangat saja. Bus pun sudah siap dan kami berangkat dengan membaca doa bersama terlebih dulu yang dipimpin oleh ketua pendaki. Tak lupa aku selalu memohon kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan saat mendaki dan diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang pergi. Perjalanan dimulai dari kampusku menuju Gunung Lawu. Para mahasiswa pecinta alam sangat antusias sekali dengan pendakian kali ini karena perdana ke gunung terjauh dan terfavorit. Sudah banyak cerita menarik di Gunung Lawu dan salah satu yang membuatku penasaran adalah padang savana yang sangat indah dan luas di Gunung Lawu tersebut. Indah sekali
jika aku berselfie ria dengan teman-teman di padang savana. Bus kami melaju dengan lancar tanpa macet. Perjalanan kali ini nyaman sekali, karena sepertinya sedikit pengendara yang lalu lalang. Kami melewati berbagai daerah yang aku tak begitu hafal namanya. Perutku sudah terasa lapar, dan aku memutuskan untuk makan roti saja di bus. Aku duduk bersama Rika, sedangkan tim laki-laki berkumpul di belakang bus. Mereka asik bernyanyi sambil bermain gitar. Salah satu di antara mereka ada teman terdekatku. Hanya saja aku dan dia belum resmi berpacaran. Kami sudah dekat dari 3 bulan lalu, dan dia selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Kami bergabung dalam organisasi pecinta alam dari awal masuk kuliah. Dia bernama Andi. Kebetulan satu kelompok denganku. Aku merasa tenang setiap mendaki satu kelompok dengannya. Setidaknya ada seseorang yang bisa menjagaku. Aku dan Rika sangat menikmati perjalanan dengan membahas keindahan Gunung Lawu. Dan sedikit kami membahas pendaki yang pernah meninggal dunia karena jatuh di jurang Gunung Lawu. Tapi lagi-lagi aku segera mengakhiri pembicaraan itu, karena mitosnya jika sedang melakukan pendakian, jangan sekali-kali membicarakan hal-hal buruk tentang gunung tersebut. Aku pun dan Rika melanjutkan bernyanyi bersama tim laki-laki di belakang yang sedang asik memainkan gitar. Aku melihat Andi sedang bernyanyi, lalu memandang sambil tersenyum ke arahku. Dia mengenakan jaket hitam yang membuat hatiku terpesona dengan ketampanannya. Dia sosok laki-laki yang baik, bertubuh tinggi dan tidak begitu kurus. Sebenarnya aku sudah tertarik dengannya dari awal bergabung di organisasi ini. Tapi aku tak berani mengungkapkan perasaanku terlebih dulu. Walau sesungguhnya aku pun tahu bahwa dia pun merasakan hal yang sama denganku. Aku hanya menunggu waktu saja untuk mendengarkan Andi mengakui perasaannya terhadapku. Singkat cerita, perjalanan kami butuh waktu 4 jam lagi agar sampai di base camp Gunung Lawu. Aku melihat Rika sudah terlelap tidur dan sepertinya dia nyenyak sekali. Teman-teman yang lain pun banyak yang sudah tertidur. Aku pun mencoba untuk memejamkan mata sambil mendengarkan musik lewat headset di telingaku. Lagu melo mengiringi perjalananku menuju Gunung Lawu. Saat itu cuaca gelap sekali dan hujan pun turun. Udara sangat dingin. Mataku pun mulai mengantuk dan sepertinya sudah tidak terdengar lagi suara gitar. Ternyata mereka pun sudah tertidur, termasuk Andi yang kulihat sedang tidur nyenyak di bangku belakang bersama Rudi dan Fajar. Aku sangat menikmati indahnya perjalanan ini, diiringi dengan rintikan hujan yang membuat suasana semakin syahdu. Pun terlelap dalam tidur dan mimpi indah. Aku bermimpi sudah sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan si Mbok Yem di puncak tertinggi. Yang aku tahu bahwa warung Mbok Yem adalah warung yang berada di puncak gunung tertinggi se-Indonesia. Sungguh aku sangat terkagum-kagum bisa bertemu sosok Mbok Yem di dalam mimpiku. Seketika aku tersadar dan terbangun. Aku melihat di sepanjang jalan dipenuhi oleh lampu yang berkelap-kelip. Mungkin di daerah ini akan ada acara seperti perlombaan kemerdekaan, karena banyak bendera merah putih dan lampu hiasan. Aku tak tahu persis apa nama daerah ini. Yang aku dengar dari Pak sopir bus bahwa perjalanan kami sudah mau sampai ke titik lokasi menuju Candi Cetho, yang nantinya di sana banyak base camp untuk para pendaki menginap dan makan. Ada juga tempat penitipan mobil dan sepeda motor, serta sarana penyewaan alat-alat dan perlengkapan pendakian. Setelah kami melakukan perjalanan berjam-jam, akhirnya tiba juga di Candi Cetho. Kami melewati jalur pendakian melalui Candi Cetho. Jalur ini menjadi rute yang paling terpisah dari Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, karena berada di sisi barat laut Gunung Lawu, tepatnya Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut info, jika memilih jalur ini, maka kami akan memulai perjalanan dengan menemukan Candi Cetho dan Candi Gedek. Keduanya merupakan situs cagar budaya. Dalam jalur pendakian Candi Cetho ini terdapat 5 pos pendakian. Pemandangan menarik di jalur ini adalah bisa melihat padang savana yang indah di pos 5, dari Gubakan Menjangan sampai Pasar Dieng.
Pemandangan ini yang aku impikan, karena seumur hidupku belum pernah melihat langsung padang savana yang begitu indah dan luas. Sesampainya di Candi Ceto, kami melepas lelah karena perjalanan yang cukup lama. Tubuhku pun terasa letih sekali, dan kakiku kram karena berjam-jam duduk di bus. Aku dibantu oleh Kak Andi untuk membawa tas carrierku. Dia sangat memperhatikan gerak-gerikku. Perhatiannya sungguh membuat hatiku berbunga-bunga, dan rasa semangatku semakin besar untuk mendaki Gunung Lawu. Kami beristirahat di basecamp pendakian yang aku lihat di bannernya bernama Basecamp Andika Rahayu. Di sini, aku melepas lelah dan langsung merebahkan badanku di lantai beralaskan matras bersama Rika. Dia pun terlihat lelah juga dan langsung merebahkan badannya di sampingku. Sedangkan teman-teman pria lainnya sedang memesan makanan. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Aku pun segera melaksanakan sholat asar berjamaah dengan Kak Andi dan kawan-kawan di basecamp. Lalu kami jalan-jalan sebentar mengelilingi Candi Ceto. Aku melihat di sekelilingnya pemandangan yang begitu indah dan menyejukkan mata. Ternyata Gunung Lawu sungguh indah dan benar-benar masih alami. Pendaki saat ini jumlahnya banyak dari berbagai wilayah Indonesia. Mobil-mobilnya pun beraneka ragam jenis plat. Aku memperhatikan satu-satu dan mereka sepertinya sudah mendaki dari kemarin. Karena di basecamp sudah tak ada orang lagi. Yang berkumpul hanya tim kami dan tim mahasiswa dari Jawa Tengah. Aku dan Rika tak lupa mengabadikan momen indah di Candi Ceto. Dengan kamera SLR-ku dan ponselku, aku membuat video yang nanti akan digunakan untuk presentasi di kampus tentang pendakian Gunung Lawu. Sore itu udara semakin dingin menjelang malam. Aku tak berani mandi sama sekali. Suhu di Candi Ceto mencapai 14 derajat Celcius dengan ketinggian 1455 mdpl. Sungguh dingin yang luar biasa. Aku tak lepas dari jaketku yang tebal dan baju dalam yang tebal pula. Sore ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku dan Rika hendak ke kamar mandi untuk mengganti baju yang sudah tak enak dipakai. Kami memutuskan untuk bermalam di basecamp Candi Ceto dan akan melakukan pendakian besok pagi. Aku dan Rika menuju ke kamar mandi belakang. Saat ini cuaca sudah dipenuhi kabut dan benar-benar seperti sudah malam. Aku dan Rika pun agak takut ke kamar mandi karena kami perdana menginjakkan kaki di Gunung Lawu ini. Aku memanggil Kak Andi untuk mengantarkan kami sebentar ke kamar mandi. Aku lihat Kak Andi sedang santai sambil mengambil foto di kamera handphonenya. Kak Andi, aku boleh minta tolong gak? Ada apa Rum? Antarkan kami ke kamar mandi belakang ya. Aku takut karena kabut sudah turun. Oh iya bentar, aku antar. Andi dengan semangatnya mengantarkan kami menuju kamar mandi hanya sekedar mengganti baju, mencuci muka dan sikat gigi. Kami tak berani mandi, dinginnya luar biasa sampai badanku menggigil kedinginan. Aku dan Rika memutuskan untuk masuk ke kamar mandi bersama-sama. Rika tak mau masuk sendirian. Sepertinya dia lebih penakut dibanding aku. Kak, kamu tungguin di luar ya, jangan pergi, aku takut. Aku meminta Kak Andi untuk menunggu di depan kamar mandi. Iyalah, masa aku ikut juga ke dalam sih? Kak Andi sambil tertawa meledekku. Aku dan Rika pun masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam hanya tersedia ember dan payung saja dengan ukuran kamar yang tidak begitu lebar. Aku dan Rika mempercepat waktu mengganti baju, sikat gigi, dan mencuci muka. Kami tak berlama-lama karena perasaanku tak enak sekali. Merinding sekali, gerimis rintik-rintik pun masih saja turun membasahi basecamp kami. Aku dan Rika sudah selesai dari kamar mandi. Kak Andi pun masih setia menunggu kami. Sudah selesai? Sudah Kak, makasih ya. Aku tersenyum, mengucapkan terima kasih karena sudah mengantar kami ke kamar mandi. Kak Andi pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Kami berjalan bertiga menuju basecamp melewati pepohonan yang sangat rimbun serta bebatuan. Jalanan di sini tidak semulus dengan gunung yang pernah aku jumpai. Jalurnya agak turun naik dan licin karena disiram air hujan. Aku berjalan di tengah di antara Rika dan Kak Andi. Kebetulan Rika membawa payung,
sedangkan Kak Andi tidak membawa payung. Dia lebih memilih menggunakan raincoat untuk melindungi tubuhnya dari derasnya hujan. Udara semakin dingin, dan waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore menjelang azan maghrib. Kami pun sudah mengambil wudhu di dalam kamar mandi untuk bersiap-siap sholat maghrib. Sesampainya di base camp, Andi mengumandangkan azan maghrib dengan suara yang sangat merdu. Selain tampan, dia juga sosok pria soleh. Ibadahnya sangat rajin. Kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah di base camp bersama dengan tim lain. Selesai sholat, aku dan Rika kembali merebahkan badan yang beralaskan matras guna mengumpulkan tenaga untuk memulai pendakian besok pagi. Ketika aku sedang menikmati sejuknya udara di sini sambil memejamkan mata dan tubuhku terbaring di atas matras sambil menggigil kedinginan, tiba-tiba Kak Andi menghampiriku dan membawakanku semangkok mie rebus dan segelas teh hangat. Aku pun kaget dan tak enak dengan Rika, karena Kak Andi hanya membawa satu mangkok untukku. Tapi tak lama kemudian, Rika pun sangat mengerti, dan dia langsung pergi memesan makanan sambil meledekku. "Ah, aku mau ke sana. Di sini nanti aku jadi obat nyamuk lagi." Rika pergi sambil tertawa, dan dia bergabung dengan tim lain. Dia memang cewek tomboy dan cuek sekali, sedangkan aku cewek yang pemalu dan jarang bergabung dengan pendaki yang baru dikenal. Aku termasuk tipe cewek yang tidak banyak bicara, dan tubuhku pun tak sekuat Rika yang super gagah seperti Wonder Woman. Aku tipe cewek yang lemah lembut. "Kak, makasih ya udah bawain makanan." "Iya, sama-sama dek." Aku dan Kak Andi beda satu angkatan saja, namun kami mulai masuk organisasi pencinta alam bebarengan. Jadi kami sudah lumayan lama berkenalan. Aku tetap saja masih malu-malu jika dekat dengannya. Aku masih terlalu polos untuk mengenal cinta. Aku tak pernah sama sekali pacaran dari dulu. Aku lebih senang hanya memendam perasaanku saja dalam hati. Jika ada pria yang kusuka, itu sudah cukup membuatku bahagia dan merasa nyaman. Saat aku sedang menikmati hangatnya makanan pemberian Kak Andi, aku melirik Kak Andi hanya tersenyum-senyum sambil matanya memandang puncak Gunung Lawu yang dipenuhi kabut malam ini dan tidak begitu terlihat jelas. Aku rasanya seperti mimpi bisa menginjakkan kakiku di Gunung Lawu ini, dek. Apalagi aku, Kak. Sebelumnya aku tak pernah membayangkan bisa ke sini. Iya, aku sudah tak sabar mendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang indah di sana. Aku kaget dan tidak mengerti maksud ucapan Kak Andi. Sesuatu yang indah itu apa, Kak? "Kak, kok diem sih? Sesuatu apa yang indah yang ingin kakak lakukan di puncak nanti?" Aku semakin dibuatnya penasaran, tetapi dia hanya tersenyum saja sambil meledekku. "Hehe, kamu penasaran ya?" Aku diam dan agak sedikit cemberut. Lalu dia pergi begitu saja mendekati teman-teman prianya. "Nanti juga kamu tahu kok. Aku ke situ dulu ya." "Ih, dasar, bikin orang penasaran aja." Kak Andi pergi sambil menertawakanku. Aku sedikit kesal karena dia tak mau jujur denganku. Ya sudahlah, aku lanjutkan berkumpul dengan tim pendaki wanita di pojokan base camp. Di situ ada Rika juga yang sedang bermain gitar. Suasana malam ini sungguh dingin sekali, dan aku tak lepas dari jaket tebalku. Badanku sampai menggigil menahan dinginnya malam. Aku mendengar sebuah lagu dari teman wanita yang suaranya cukup merdu diiringi suara gitar yang Rika mainkan. Suasana di base camp cukup ramai, padahal sudah jam 9 malam. Para pendaki pria pun sedang ngobrol di warung bersama pendaki lain. Masing-masing sibuk dengan menikmati dinginnya udara malam. Ketika jam sudah di angka 11 malam, mataku sudah mengantuk sekali. Aku, Rika, dan teman wanita yang lain memutuskan untuk tidur terlebih dahulu agar besok fresh dan semangat melaksanakan pendakian. Aku menggunakan sleeping bag dan jaket 2 lapis karena udara malam ini sungguh dingin sekali. Dan aku menyalakan lampu senter di dekat wajahku agar dapat merasakan sedikit kehangatan. Aku melihat Kak Andi dan kawan-kawan lainnya masih asik berdendang sambil dia terkadang memandang ke arahku dengan senyuman. Aku pun memutuskan untuk tidur di samping Rika.
Posisiku menempel dengan tembok base camp. Rika sudah rapat sekali dengan sleeping bag, dan dia juga kedinginan hebat. Aku tak akan bisa tidur nyenyak dengan keadaan yang dinginnya luar biasa seperti itu. Tapi aku sangat menikmatinya. Inilah tantangannya dalam mendaki. Dan suasana ini yang membuat aku rindu jika aku nanti tidak lagi mendaki. Waktu terus berjalan dan suara teman-teman yang tadi bertendang sudah tak terdengar lagi di jam 12 malam. Sepertinya mereka semua sudah tertidur. Aku masih saja tak bisa nyenyak dan aku memutuskan untuk mendengarkan musik saja melalui headset ponselku. Menjelang tidur malam agar lekas nyenyak, pelan-pelan aku terbuai dengan suara musik mellow tersebut dan mataku pun mulai terpejam. Lagi-lagi aku bermimpi aneh yang membuat aku terbangun dalam tidur nyenyakku. Aku melihat di puncak Gunung Lawu ada sebuah rumah kayu seperti gubuk. Tetapi itu bukan warung. Tak ada penghuninya. Terlihat sepi sunyi. Lalu tak lama kemudian aku melihat ada anak-anak sedang bermain di sekitar puncak Lawu sambil berlari-lari dengan jumlah sekitar 4 orang anak. Aku berpikir sambil memandang ke arah mereka. Apa iya ini anak-anak sekitaran gunung yang sedang bermain? Tapi ini kan puncak tertinggi. Gimana mereka bisa naik? Lagi pula di base camp sudah dianjurkan bahwa yang boleh mendaki ke puncak Gunung Lawu hanya orang-orang yang berusia di atas 18 tahun. Aku mencoba mendekati mereka, tapi aku seketika terbangun kaget karena mendengar suara geluduk yang begitu kencang. Aku membangunkan Rika yang tertidur pulas. Rika, bangun dong. Iya, kenapa sih Rum? Aku takut, hujannya deras banget dan suara geluduknya kencang-kencang. Rika akhirnya bangun. Aku sudah merasa tak tenang. Aku duduk sila di depan Rika yang masih terbaring lemas dan tidur. Aku melihat di sekeliling base camp yang tidak berpintu, hanya beratapkan saja dan terlihat langsung ke arah depan. Hujan turun begitu deras. Lalu sekilas aku seperti melihat kabut yang berjalan ke atas, tapi gerakannya cepat sekali seperti kilat. Apa iya itu kabut yang turun dari Gunung Lawu? Aku tak mau berpikiran macam-macam karena pituannya kita harus menjaga ucapan dan pikiran agar tidak terjadi hal-hal buruk dalam mendaki gunung. Aku pun menganggap mimpi tadi hanya bunga tidur saja, dan yang terbang tadi hanyalah kabut biasa dari gunung. Rika bangun dan menemuiku yang tak bisa tidur nyenyak. Badanku sangat menggigil kedinginan. Lalu Rika meminjamkan aku jaket lagi. Aku memakai jaket 3 lapis, tapi udara masih saja menembus ke seluruh tubuhku. Ketika aku sedang menggigil hebat, lalu Kak Andi, Fajar dan Rudi bangun dan duduk melihatku sedang kedinginan. Mereka menghampiriku dan Rika. Kamu kenapa Rum? Kak Andi terlihat wajah cemas memegang keningku. Sepertinya Arumi kedinginan hebat ya? Tanya Rudi. Pakai ini aja, oleskan ke tangan dan kaki. Fajar memberikan minyak hangat untukku. Lalu Kak Andi membuat pelita, entah dari apa, untuk menghangatkan tubuhku yang semakin menggigil. Kamu pakai jaketku yang tebal ini. Sini aku pakaikan. Jangan sampai kamu kena hipo ya. Kak Andi baik sekali. Dia memakaikan aku jaket miliknya yang sangat tebal. Lalu tanganku ditariknya agar mendekati pelita yang dibuat. Aku duduk di samping dia dan dia mengoleskan minyak itu ke tanganku. Gimana? Sudah agak reda gak dinginnya? Alhamdulillah sudah Kak. Kamu istirahat di sini saja, kami temani. Rika menyuruhku tidur dan mereka siap menjaga aku. Aku pun beristirahat karena dari tadi aku belum tidur sama sekali. Kak Andi tersenyum kepadaku dan menyuruhku beristirahat agar besok bisa lebih kuat lagi. Kamu tidur sekarang ya, jangan mikir aneh-aneh. Kak Andi begitu perhatiannya. Aku pun menuruti permintaannya untuk segera tidur. Aku melihat mereka masih duduk santai di dekatku. Sepertinya mereka siap siaga sekali. Aku perlahan sudah bisa memejamkan mata dan tubuhku juga mulai tak terlalu menggigil lagi. Alhamdulillah, sepertinya aku sudah bisa beradaptasi dengan suhu di sini. Aku pun mulai nyenyak tidur dan tubuhku terasa lelah sekali.
Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Teman-teman pun sudah tak terdengar suaranya lagi. Kami tidur nyenyak tanpa gangguan apapun. Pagi telah tiba. Kami menunaikan sholat subuh berjamaah di jam 5 pagi. Namun, cuaca di sini masih saja gelap. Berbeda dengan di kota metropolitan, langit begitu cerah menjelang subuh. Bahkan jam setengah 6 pun sudah terang sekali. Berbeda dengan di sini, usai melaksanakan sholat berjamaah di base camp, kami memesan sarapan untuk persiapan pendakian. Start pendakian dimulai jam 8 pagi, menunggu matahari benar-benar menerangi lokasi Gunung Lawu. Aku dan teman-teman berkumpul di warung sekitar base camp Candi Ceto dan menikmati sejuknya udara pagi sambil berolahraga agar keluar keringat. Selama di sini, aku tak pernah berkeringat sama sekali. Kami menikmati sarapan nasi goreng. Aku pun memaksa untuk makan agar kuat mendaki pagi ini. Alhamdulillah, nasi gorengnya bisa lahap aku santap. Karena memang dari kemarin aku hanya makan mie rebus buatan Kak Andi. Setelah sarapan, kami menyiapkan perlengkapan logistik dan yang lainnya untuk pendakian yang akan dimulai jam 8 pagi. Kami melakukan briefing jam 6 di depan basecamp Candi Ceto. Ada pemandu Gunung Lawu memberikan arahan, salah satunya usia kami harus di atas 18 tahun. Jika masih berumur di bawah itu, maka dilarang untuk ikut pendakian ke puncak Lawu. Alhamdulillah usia kami sudah lolos semua, karena rata-rata usia kami berkisar antara 19 sampai 22 tahun. Setelah itu, kami disarankan agar tidak banyak bercanda dan jangan berkata yang tak penting saat mendaki. Tak lupa pula membaca doa keselamatan agar selalu diberikan perlindungan selama mendaki dan turun. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Kami sudah siap untuk memulai pendakian. Kelompokku mendapat urutan kedua dari keseluruhan tim. Kami memulai pendakian dengan doa bersama dan menyampaikan yel-yel yang dibacakan serentak dengan suara kencang. Bismillah, puncak Gunung Lawu. Begitulah yel yang kami teriakkan. Hatiku bersemangat sekali untuk mendaki sampai puncak Gunung Lawu. Kami berjalan berurutan dengan posisiku berada di tengah-tengah. Urutan pertama ada Rudi yang lebih ahli dalam trekking pendakian. Lalu di urutan kedua ada Rika, ketiga ada aku, keempat ada Kak Andi, dan terakhir ada Fajar. Kondisi badan kamu bagaimana, Rum? Tanya Rika. Alhamdulillah baik, Kak. Aku pasti kuat. Harus dong, semangat. Rika memberikanku support dan Kak Andi selalu mendampingiku dari belakang. Rum, kalau kamu merasakan sesuatu, tolong langsung beritahu aku ya. Kak Andi menawarkan bantuan agar aku tak sungkan-sungkan memberitahunya jika ada sesuatu. Iya Kak, siap, makasih ya. Kak Andi hanya membalas dengan senyuman manisnya. Kami pun melakukan pendakian dimulai dari pos 1. Jalanan ini dipenuhi bebatuan yang treknya cukup menguras tenaga. Aku pun berjalan dengan sangat hati-hati. Khawatir terpleset karena licin habis hujan semalaman. Jalanan di sini terus menanjak dan untungnya saja tes carrierku yang tak begitu berat karena sebagian dibawa oleh teman dekatku, yaitu Kak Andi. Aku dan teman-teman masih semangat sekali menuju pos 2. Kami berjalan santai dan sangat berhati-hati sekali. Di sepanjang jalan, kami selalu berpapasan dengan warga sekitar yang sedang mencari rerumputan untuk hewan peliharaannya, dan ada yang mencari kayu bakar untuk memasak. Kami hanya sekedar menyapa dan permisi setiap kali berpapasan dengan warga sekitar. Lalu 300 meter dari Candi Ceto, kami menemui candi lagi yang bernama Candi Gedek. Konon, menurut info, dahulu kala di sini banyak sekali kera yang dikeramatkan penduduk sekitar Gunung Lawu. Aku melihat dari kejauhan di Candi Gedek ini ada sebuah bangunan kecil berbentuk seperti rumah yang atapnya mengkerucut. Bentuknya kecil seperti rumah kera. Aku pun tak begitu paham tentang sejarah ini. Kami melewati jalur Candi Gedek hanya sebentar saja untuk beristirahat dan mencuci muka. Di
Di sini ada sumber air yang sangat jernih dan dingin sekali. Entah mengapa, mataku selalu tertuju ke arah bangunan candi tersebut. Seperti ada yang mengalihkan pandanganku. Aku duduk di pinggiran jalur dan di bawah pohon, menduduki bebatuan. Sedangkan teman-temanku yang lain sibuk mencuci muka di sumber air tersebut. Aku hanya duduk saja mengumpulkan tenaga untuk sampai di pos berikutnya. Hei, jangan melamun, gak boleh. Lagi-lagi Kak Andi menampar pundakku, dan aku terkaget karena aku terlalu fokus melihat bentuk candi itu. Aku seperti mendengar sesuatu dari arah sana, tetapi tak begitu jelas. Sekilas seperti jeritan orang, mungkin suara hewan, atau bisa saja kera. Aku tak mau berpikiran macam-macam. Namun di otakku lagi-lagi memikirkan sesuatu. Entah mengapa, aku rasanya ingin sekali ke sana. Enggak kok Kak, aku hanya melihat itu. Aku sambil menunjuk ke arah bangunan itu yang terlihat agak aneh di mataku. Itu namanya Candi Gedek banyak sejarahnya di zaman dulu. Oh iya Kak, aku penasaran aja ingin ke sana. Jangan, kita kan fokus mencapai puncak. Kamu jangan memikirkan yang lain ya. Yang boleh dipikirkan, bagaimana kita mencapai puncak dengan selamat dan turun pun dengan selamat. Ketika aku sedang ngobrol dengan Kak Andi, teman-teman yang lain meledak kami dan menyuruh kami untuk fokus melanjutkan pendakian lagi. Hampir 2 jam lebih 15 menit dari base camp, kami sampai juga di pos 2. Di sini juga banyak para pendaki yang istirahat untuk melepas lelah dan mengumpulkan tenaga untuk lanjut ke pos berikutnya. Ada tempat untuk beristirahat, hanya satu ruangan saja dengan atapnya hanya dari asbes, dan di dindingnya hanya berasal dari papan kayu. Kami duduk di pos 2 bersama dengan tim yang lain. Aku sejenak meluruskan kaki karena pegal sekali. Selama pendakian ke gunung-gunung yang pernah aku ikuti, hanya di Gunung Lawu yang trekkingnya ekstrim sekali. Jalanannya sangat terjal dan banyak bebatuan. Di pos 2 ini, aku pun tak lepas dari kamera untuk mengabadikan momen indah ini. Aku membuat video sambil mengelilingi pemandangan di pos 2. Tiba-tiba sekilas aku melihat ada seseorang di balik pepohonan samping gubuk pos 2. Orang ini terekam dalam kameraku. Tapi ketika aku melihatnya langsung sudah tidak ada lagi. Aku mengulang-ulang video tersebut. Hanya terekam sebentar saja karena durasinya cepat sekali. Aku ingin memberitahu teman-teman, tapi aku takut karena aturannya tidak boleh berkata yang tak penting saat pendakian. Apalagi membahas kejadian aneh ini. Sangatlah dilarang saat kita sedang ada di posisi mendaki gunung. Aku memutuskan untuk diam saja dan videonya aku simpan baik-baik. Nanti, kalau sudah turun, barulah aku cerita ke teman-teman. Hatiku mulai tak tenang, ada rasa takut. Namun, segera aku buang jauh-jauh pikiran buruk dengan menarik nafas dalam-dalam, menikmati sejuknya udara di sini. Lalu aku melanjutkan sesi pemotretan lagi. Aku merasa bahagia sekali melihat pemandangan indah di Gunung Lawu. Banyak burung-burung hutan yang berkicau dan suaranya bersahut-sahutan sangat merdu. Aku juga menjumpai banyak buah arbei dan aku sering menyebutnya stroberi hutan. Rasanya khas sekali dan aku memetiknya. Aku suka sekali makan buah ini. Setiap kali mendaki, rasanya badanku tambah segar jika memakan buah ini. Ketika aku sedang asik memotret buah-buah ini, Kak Andi mendekatiku lagi. Kamu lagi apa? Sepertinya seru sekali. Lagi foto-foto buah ini Kak, lucu banget. Oh, arbei, udah nyobain rasanya? Sudah Kak, aku sering makan buah ini setiap ke gunung. Buah ini bagus loh manfaatnya, bisa menambahkan kebugaran badan. Iya benar banget Kak, setiap aku makan buah ini, pasti tubuhku kembali segar lagi. Rasanya enak banget. Dek, fotoin aku dong di sini pakai HP kamu. Boleh Kak. Kak Andi meminta aku untuk memotretnya di pos 2 ini. Memang pemandangannya indah sekali dan sejuk. Matahari sepertinya tidak begitu tembus di sini. Setelah aku mengambil foto Kak Andi, lalu dia meminta foto bareng denganku menggunakan HP-nya. Dek,
foto bareng yuk. Jujur saja, aku malu karena baru kali ini ada cowok yang ingin foto bersamaku. Buat apa kak? Ya buat kenang-kenangan lah dek, kalau kita pernah ke Gunung Lawu bersama-sama. Aku pun mau diajak foto bersama dengannya, walau hatiku rasanya berdebar-debar sekali. Tapi aku tak mau kepedean tentang sikapnya yang begitu romantis dan perhatian padaku. Bisa saja dia memang sifatnya seperti itu ke semua teman-teman wanitanya. Waktu terus berjalan. Kami pun merasa tenaga sudah terkumpul lagi untuk lanjut ke pos berikutnya. Masih ada 3 pos lagi yang belum kami lewati dan masih sangat lama. Tentu butuh tenaga yang ekstra lagi untuk sampai di puncak Gunung Lawu. Semangat, puncak Gunung Lawu. Kami berkumpul dan saling memberi support agar cepat sampai di puncak dengan lancar dan selamat. Kamu masih kuat gak, Rum? Rika sepertinya khawatir denganku. Iya, aku masih kuat kok. Alhamdulillah, semangat. Kami pun bersiap-siap meninggalkan pos 2. Ketika kami mau menanjak, entah mengapa, tiba-tiba rasanya kepalaku ingin sekali menengok ke belakang, ke arah tempat pos 2 yang berbentuk rumah kayu itu. Sedangkan para pendaki yang lain semua sudah pergi dan kondisinya sudah sepi. Kakiku mulai menanjak dan menaiki anak tangga tanah. Lalu aku pelan-pelan menengok ke belakang. Aku sekilas melihat orang yang sedang duduk di situ. Tapi lagi-lagi dihalangi oleh tangan Kak Andi yang ada di belakangku. Ayo, mau ngintip apa? Fokus ke depan. Kak Andi menutup mataku dengan telapak tangannya. Dan aku tak bisa lagi memperjelas siapa orang tersebut. Entah pendaki atau hanya seorang warga yang sedang mencari kayu bakar. Aku tak tahu dan tak mau memikirkannya panjang lebar. Khawatir akan menghantui perasaanku saja. Kami pun melanjutkan pendakian lagi ke pos selanjutnya. Trekking semakin ke atas, semakin ekstrim sekali. Jalanan setapak yang licin dan sangat menanjak yang membuat lututku sangat lemah sekali. Kami menaiki satu persatu anak tangga yang beralaskan tanah lengket dan licin karena habis disiram hujan semalam. Kami berjalan dengan hati-hati sekali. Hampir 2 jam pendakian dari pos 2, kami tiba di pos 3, yaitu Cemorotowo. Di sini posnya juga sama dengan pos 2 yang terbuat dari papan kayu. Sumber mata air di pos 3 ini benar-benar deras sekali dan airnya pun jernih sekali. Aku mencuci muka agar lebih fresh dan merebahkan badanku di pos yang beralaskan tanah dan tas carrier. Kakiku lemas karena jalurnya benar-benar tanjakan terjal dan baru kali ini aku temui di Gunung Lawu, berbeda dengan gunung lainnya. Ketika kami sedang beristirahat di pos 3, ada seorang nenek-nenek yang sedang membawa kayu bakar dan berhenti di sumber air. Sepertinya nenek itu sedang mengambil air untuk diminumnya. Aku melihat dia mencuci muka, tangan, dan kakinya. Tidak terlihat ada keanehan yang nampak dari sosok nenek itu. Lalu Fajar pun mendekati nenek itu dan menyapanya. Tapi yang membuat keanehan, nenek itu tidak ada respon sama sekali dan tidak menjawab pertanyaan Fajar. Nek, maaf, nenek sedang apa? Nenek tersebut hanya diam saja sambil membersihkan kakinya yang terlihat kotor. Mungkin pendengarannya nenek itu sudah berkurang. Tak lama kemudian, nenek tersebut baru melihat ke arah kami dan kami pun tersenyum membalas senyumannya. Apa nenek tersebut tidak mengerti bahasa kami? Entahlah, aku tak mau memikirkan hal yang aneh-aneh lagi. Nenek tersebut berlalu begitu saja sambil turun membawa kayu bakar. Aku dan teman-teman yang lain mencoba untuk merebahkan badan, melepas lelah dan mengumpulkan tenaga lagi karena masih ada 2 pos yang harus kami lalui sampai pada puncak. Aku masih sangat bersemangat karena bentar lagi aku sampai di padang savana yang aku impikan selama ini. Ketika aku sedang memegang kamera dengan kondisi badan yang masih rebahan, tiba-tiba hidungku mencium aroma yang wangi sekali. Entah bunga atau parfum, wanginya sangat menyengat sekali. Aku tak tahu teman-teman menciumnya atau tidak. Kalian mencium sesuatu tidak? Tiba-tiba Rika bertanya yang membuatku kaget. Dia berani sekali bertanya, padahal aku saja tak berani.
Jika ada hal-hal janggal, aku lebih baik memilih diam saja. Walau jantungku sudah berdetak kencang. Teman-teman yang lain tak ada yang merespon pertanyaan Rika dan pura-pura tidak tahu. Fajar pun terlihat santai sambil bersiul-siul memotret pemandangan di pos 3 ini. Aku pun mencoba untuk menenangkan pikiranku yang sebenarnya sudah tak karuan. Aku memutuskan untuk membuat video saja mengelilingi pemandangan di pos ini, mencoba untuk menghilangkan rasa takut karena aroma itu yang semakin menyengat. Aroma bunga itu semakin jelas tercium. Kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian dengan segera. Mungkin untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak memungkinkan. Sepertinya teman-teman yang lain sudah memberikan kode bahwa di sini ada makhluk yang tidak mau diganggu dengan keberadaan kami. Aku yakin dan perasaanku tak bisa dibohongi. Bulu kuduku berdiri mencium aroma itu dengan sangat jelas bahwa ada makhluk berada di sekitar kami. Mungkin keberadaan kami mengusingnya, dan kami pun tak mau berlama-lama di sini. Padahal kakiku masih sangat pegal sekali. Ketika aku mulai berdiri dan ingin melanjutkan pendakian lagi, aku mendengar satu kali suara wanita tertawa kencang. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 12 siang. Bulu kuduku semakin merinding. Aku menatap mata Rika. Sepertinya dia pun merasakan hal yang sama. Wajahnya serius dan seperti menahan rasa takut. Aku tak henti-hentinya membaca doa dengan melangkahkan kaki pelan-pelan untuk menanjak lagi ke pos berikutnya. Kakiku lemas sekali dan jantungku masih berdetak kencang. Cuaca di sini memang mendung sekali. Banyak kabut, padahal masih siang. Suara ini hanya satu kali terdengar dan aroma wangi bunga pun sudah hilang. Sekejap ketika aku berulang-ulang membaca ayat kursi, kakiku melangkah sangat pelan dan hati-hati. Trekkingnya bebatuan yang licin dengan jalan setapak. Aku perhatikan wajah teman laki-laki santai semua. Mungkin kalau laki-laki bisa menyembunyikan rasa takutnya, berbeda dengan para wanita seperti aku dan Rika. Aku berusaha membuang jauh-jauh pikiran burukku dan menenangkan perasaanku sendiri. Kak Andi terus menyemangatiku agar terus semangat menanjak jalan yang ekstrim. Pendakian menuju pos 4 semakin terjal. Benar-benar terjal sekali. Jika terpeleset sedikit saja, sudah tergelincir ke jurang. Astagfirullah, aku segera membuang pikiran itu. Lalu Kak Andi dari belakang tiba-tiba menarik tanganku dan menggenggam erat. Kamu jangan bengong. Kamu jangan memikirkan yang aneh-aneh. Dia membisikkanku dari belakang dan memegang tanganku dengan sangat erat. Aku hanya mengangguk saja dan berusaha untuk tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu tangan Kak Andi melepas tanganku dan kami menanjak lagi. Masih tersisa 1 jam untuk sampai di pos 4. Aku menanamkan rasa semangat dalam diriku walau kakiku sudah tak sanggup lagi. Benar-benar lemas. Tapi aku harus kuat sampai tiba di puncak Lawu yang aku impi-impikan dari dulu. Sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami masih butuh 1 jam perjalanan lagi hingga sampai di pos 5. Sepertinya kami tidak akan sampai ke pos 5 tepat waktu, karena sebentar lagi matahari akan terbenam dan kami tidak akan bisa melanjutkan perjalanan pendakian. Kami melewati sungai yang luas sekali dan dipenuhi oleh batu-batu besar. Airnya pun jernih sekali dan arusnya sangat deras. Kami harus menyeberangi sungai ini. Tubuhku sudah mulai fresh lagi dan bersemangat lagi karena aku membayangkan padang savana yang begitu indah yang sebentar lagi aku jumpai. Ketika kami menyeberangi sungai, salah seorang teman kami yaitu Fajar terpleset dan kakinya tergilir, tak bisa digerakkan. Kakiku sakit sekali, ucap Fajar kesakitan. Kita harus mendirikan tenda di pos 4 ini sambil menunggu Fajar agak membaik, ucap Kak Andi. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda darurat untuk menginap malam ini dan berharap Fajar segera baikan dan bisa berjalan lagi. Kak Andi begitu perhatian dengan Fajar. Dia mengobati dan memijat kaki Fajar agar segera baikan. Kami pun merebahkan badan sejenak di tenda pos 4 ini. Dan Rika sedang sibuk membuat makanan untuk kami. Yuk, kita makan dulu, sudah sore banget. Kami pun semua menyantap masakan Rika.
Kami makan dengan mie goreng dan sosis goreng. Alhamdulillah habis dengan sekejap, karena posisi kami memang dari siang belum makan. Perutku pun sudah kenyang sekali, dan kami hanya menunggu waktu maghrib tiba. Kami hanya bisa mengira-ngira saja waktu azan berkumandang. Sambil menunggu waktu sholat maghrib, kami sejenak beristirahat sambil merapikan perlengkapan kami di tas carrier. Teman laki-laki berkumpul di depan tenda bersama Fajar yang sudah agak membaik. Aku dan Rika di dalam tenda karena ingin mengganti pakaian yang sudah kotor sekali. Selang beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara geluduk yang sangat kencang. Semua teman-temanku pun masuk ke dalam tenda. Cuaca semakin gelap dan hanya tim kami yang mendirikan tenda di pos 4 ini. Tim yang lain kemungkinan sudah sampai di lokasi. Aku sudah mulai takut dan membayangkan hujan turun deras malam ini. Tak lama kemudian, benar saja hujan pun turun dengan lebat. Tenda kami kebasahan dan air hujan perlahan masuk ke dalam tenda. Aku dan Rika mulai panik, tapi teman laki-laki berusaha menenangkan kami. "Kak, aku takut," ucapku sambil menangis menahan rasa takut. "Tenang dek, tak apa-apa kok. Nanti juga hujannya reda kok." Kak Andi mencoba menenangkan aku dan merangkulku. Saat itu aku benar-benar ketakutan dan tubuhku mulai kedinginan lagi merasakan hawa yang luar biasa dingin. Petir saling bersahut-sahutan dan hujan semakin deras. Aku tak henti-hentinya membaca ayat kursi. Begitu juga teman-teman yang lain membaca ayat-ayat suci yang mereka bisa. Kak Andi melantunkan sholawat Nabi tak henti-hentinya. Tenda kami semakin kebasahan saja sampai menembus ke dalam. Kemungkinan kami tak bisa tidur dengan nyaman dalam kondisi basah seperti ini. Aku hanya memohon kepada Allah agar melindungi kami semua. Tiada daya upaya selain pertolongan darinya. "Rum, aku takut." Aku baru kali ini mendengar Rika mengatakan takut seperti ini. Biasanya dia wanita yang kuat dan pemberani, berbeda seperti aku yang penakut dan lemah. "Sama kah? Aku juga takut. Hujannya serem banget dan petirnya kencang-kencang banget." Cahaya petir menyambar salah satu pohon di dekat tenda kami. Kami semua pun sangat shock dan mencoba tenang. Kami saling bertatapan seakan ada sesuatu yang akan terjadi. "Kita membaca surat Yasin bersama yuk." Kak Andi mengajak kami untuk membaca surat Yasin. Dan aku pun segera membuka Al-Quran mini yang selalu kubawa setiap kali mendaki. Bismillah. Kami pun mulai melantunkan surat Yasin bersama dan berharap hujan segera reda. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Perlahan hujan mulai reda dan tak terdengar lagi suara kilat. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kami semua. Hatiku pun agak lega walaupun tenda banjir dipenuhi air hujan. Kami membersihkan air hujan dan membuangnya keluar. Berharap kami bisa tidur walau hanya malam ini saja. Pos 4 benar-benar sunyi sekali karena memang hanya kelompok kami saja yang ada di situ. Tenda kami dikelilingi pepohonan yang sangat rimbun sekali. Terkadang aku membayangkan ada binatang buas yang datang ke tenda. Betapa bahayanya kami. Aku memang mendengar suara-suara aneh, entah itu suara binatang atau apa. Aku baru mendengar suara-suara ini di Gunung Lawu. Sedangkan di gunung-gunung yang lain, aku tak pernah mendengarnya. Hanya suara binatang yang sudah sering aku dengar. Aku mencoba untuk membuang jauh-jauh khayalan buruk itu. Tenda pun sudah agak kering dan kami memasang matras agar bisa tidur di malam ini. Aku pun memakai sleeping bag dan 2 jaket karena udaranya dingin sekali menusuk ke seluruh badanku. Aku tidur di samping Rika, sedangkan teman-teman priaku tidur di luar tenda, terpisah dengan kami para wanita. Mereka sangat menjaga kami dengan hati-hati dan sangat menghargai kami. Mataku tetap saja tak bisa tertidur. Hanya terpejam sebentar, lalu terbuka kembali. Aku melihat Rika sudah tertidur. Mungkin dia sudah lelah sekali. Aku mencoba untuk mendengarkan tausiah di HP-ku agar hatiku lebih tenang. Aku juga sudah tak mendengar suara teman-teman pria di luar sana. Mungkin mereka sudah tertidur karena kelelahan. Aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 1 malam. Keadaan malam ini benar-benar sunyi sekali. Aku merasa hanya sendirian berada di tengah hutan. Dan jantungku tiba-tiba berdetak kencang
karena seperti ada suara orang berjalan dari balik belakang tenda. Aku tak berani menengok ke belakang. Aku langsung menutup wajahku dengan sleeping bag, berharap suara itu berhenti mendekatiku dan Rika. Aku ingin berlari keluar tenda, menghampiri teman-teman pria, tapi aku tak berani. Aku lebih memilih bersembunyi di balik sleeping bag. Mulutku tak henti-henti membaca ayat kursi dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain. Dan aku tak berani membuka mata sama sekali. Suara tausiah di handphoneku semakin aku kencangkan, berharap teman priaku di luar mendengarnya. Lalu, selang beberapa menit, aku mendengar suara Kak Andi mengucapkan Assalamualaikum. Entah dia berbicara dengan siapa, aku tak berani berdiri dan tak berani keluar dari sleeping bag. Lalu perlahan Kak Andi masuk ke dalam tenda untuk mengecek kondisiku dan Rika. Aku pura-pura tertidur di dalam sleeping bag. Kemudian Kak Andi kembali lagi keluar bersama teman-teman yang lain. Aku berharap malam ini segera berlalu dan segera sampai ke puncak Gunung Lawu. Aku baru kali ini merasakan ketakutan selama mengikuti pendakian. Gunung-gunung lain yang pernah aku daki tak seperti ini. Hawanya biasa saja, berbeda dengan hawa